warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Prabowo MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Di sini saya Fitri Novianti ingin mempresentasikan dari hasil kelompok kami, yaitu kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Ning Ayu dan Yoga Kurniawan. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah perkembangan peserta didik yang berjudul Perkembangan Abnormal. Yang pertama yaitu latar belakang. Jadi latar belakang di sini perkembangan anak merupakan proses yang dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan lingkungan. Namun tidak semua anak berkembang secara normal. Sebagai anak mengalami perkembangan abnormal yang mencakup gangguan fisik, psikomotorik, psikis atau cacat mental, serta psikososial dan perilaku yang dapat mempengaruhi kemampuan adaptasi dan aktivitas sehari-hari. Di sisi lain, anak berbakat juga memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari anak pada umumnya, sehingga penting untuk memahami berbagai bentuk perkembangan ini agar dapat memberikan penanganan dan dukungan yang tepat. Rumusan masalah yang kami ambil ada 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan perkembangan abnormal pada anak? Yang kedua, apa saja bentuk gangguan perkembangan pada anak meliputi fisik, psikomotorik, psikis atau cacat mental, serta psikososial dan perilaku. Dan yang terakhir, bagaimana karakteristik anak berbakat dalam kaitannya dengan perkembangan abnormal. Baik, di sini saya akan mempresentasikan rumusan masalah yang pertama, yaitu A. Pengertian perkembangan abnormal pada anak. Perkembangan abnormal pada anak adalah kondisi ketika proses pertumbuhan dan perkembangan tidak sesuai dengan tahapan usia yang seharusnya, baik dalam aspek fisik, motorik, kognitif, bahasa, maupun sosial emosional yang ditandai dengan keterlambatan, penyimpangan atau perbedaan fungsi yang signifikan dibandingkan anak seusianya. Jadi kondisi ini dapat berupa gangguan perkembangan global maupun spesifik seperti keterlambatan bicara, gangguan motorik, autisme, atau ADHD yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti genetik, gangguan saat kehamilan atau persalinan, serta pengaruh lingkungan dan pola asuh. Oleh karena itu, deteksi dan intervensi dini sangat penting untuk membantu mengoptimalkan perkembangan anak sesuai dengan potensinya. Jadi di sini pengertian perkembangan abnormal pada anak yaitu jadi ketika proses pertumbuhan dan perkembangan tidak sesuai dengan tahapan usia, seperti fisiknya atau kognitifnya dan lain sebagainya. Karena di situ kondisi ini dapat berupa gangguan perkembangan global maupun spesifik. Nah, itu biasanya disebut dengan autisme, motorik, gangguan yang lain atau gangguan ADHD. Karena ini berbagai faktor ya, faktor seperti genetik, terus gangguan saat kehamilan atau persalinan, saat pengaruh lingkungan dan pola asuh. Maka dari itu, deteksi dan intervensi dini sangat penting untuk membantu mengoptimalkan perkembangan anak dengan seusia dan sesuai dengan potensinya. Di sini ada 2 dalil yang kami ambil, yaitu dalil Al-Quran surat Al-Imran ayat 6 tentang perbedaan individu dalam perkembangan manusia yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, huwaladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'u la ilaha illa huwal azizul hakim, surat Al-Imran ayat 6. Jadi terjemahannya juga, dialah Allah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran surat Al-Imran ayat 6. Jadi di sini dijelaskan bahwa hanyalah Allah yang membentuk kamu atau manusia itu dalam rahim sebagaimana yang Dia kehendaki. Jadi bukan maksud Allah untuk membentuk kita atau membentuk manusia yang berkebutuhan khusus maupun kekurangan, itu tidak ada tujuannya. Pasti Allah memberikan hikmah dan tujuannya. Karena tidak ada Tuhan selain Dia, selain Allah SWT yang Maha Memperkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi bijaksananya Allah itu sudah dikehendaki, sudah dicatat sebelum kita lahir di dunia ini. Bagaimana kita keadaannya, fisiknya, psikomotoriknya itu sudah jelas tercatat oleh Allah SWT. Quran surat Al-Imran ayat 6.
Lalu dalil Al-Quran yang kedua yaitu tentang kesetaraan dan penerimaan terhadap individu berkebutuhan khusus. Yang artinya tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan dirimu untuk makan bersama-sama mereka di rumahmu, di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagimu untuk makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah itu, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dan dari sisi Allah. Demikian Allah menjelaskan ayatnya kepadamu agar kamu mengerti. Quran Surat An-Nur ayat 61. Jadi di sini maksudnya jadi tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan dirimu makan bersama-sama. Di sini maksud makan bersama-sama yaitu berkumpul bersama dimanapun dia berada, di rumahmu, di rumah ibumu, di rumah ayahmu, dan lain sebagainya. Bahkan di rumah yang kita mempunyai kuncinya. Dan berilah salam kepada mereka yang berpenghuni dan memberi salam kepada dirimu sendiri. Quran Surat An-Nur ayat 61. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Ayu, NIM 20234140028. Di sini saya dari kelompok 6 ingin menjelaskan atau melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama tentang perkembangan abnormal. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari rumusan masalah yang kedua, yaitu apa saja bentuk gangguan perkembangan pada anak meliputi fisik, psikomotorik, psikis atau cacat mental, serta psikososial dan perilaku. Nah, gangguan perkembangan pada anak ini yang sudah meliputi ada beberapa tadi, mulai dari fisik, psikomotorik, psikis atau cacat mental, serta psikososial dan perilaku. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang gangguan perkembangan fisik. Nah, jadi gangguan perkembangan fisik itu merupakan kondisi pada anak mengalami kelainan atau pembatasan pada tubuhnya. Nah, seperti anggota gerak atau susah gerak gitu ya, mulai dari penglihatan, pendengaran, serta mempengaruhi aktivitas hari-hari. Nah, ciri-ciri dari anak yang memiliki gangguan perkembangan fisik yaitu meliputi kesulitan berjalan, itu salah satu ciri-cirinya ya, kesulitan berjalan, berdiri, dan bergerak. Nah, misalnya itu kayak lumpuh, cerebral palsy itu sudah merupakan ciri-ciri dari gangguan perkembangan fisik. Selanjutnya ada gangguan koordinasi tubuh menggunakan alat bantu seperti kursi roda, terus tongkat atau alat bantu dengar kalau misalnya anak itu memiliki kekurangan pendengaran gitu ya. Terus selanjutnya keterbatasan dalam aktivitas fisik seperti menulis dan olahraga. Biasanya kalau anak-anak yang memiliki gangguan seperti itu ya, untuk gerak tangan dalam hal menulis itu juga susah, apalagi menjalankan aktivitas misalnya kayak anak-anak seperti biasa menjalankan aktivitas olahraga dan lain-lain. Nah, strategi guru dalam dalam gangguan perkembangan fisik ini, strategi guru harus memiliki strategi. Nah, strateginya apa saja, yaitu menyediakan aksesibilitas, misalnya kursi khusus, ruang kelas ramah disabilitas. Nah, biasanya tuh kalau tidak semua sekolahan atau tidak semua lembaga pendidikan itu sudah memiliki fasilitas ini, cuman mungkin ada sekolah yang khusus untuk anak-anak yang memiliki gangguan dalam fisik ya, perkembangan fisik. Dan biasanya itu harus menyediakan aksesibilitas seperti kursi khusus untuk anak-anak yang memiliki gangguan fisik, terus ruang kelas yang ramah untuk anak-anak disabilitas. Selanjutnya memberikan waktu lebih dalam mengerjakan tugas. Nah, biasanya kalau untuk anak-anak yang normal, nah biasanya kita kasih waktu kayak pagi kita kasih soal misalnya ya, dalam jam pertama itu kita jam 5 menit sudah selesai, itu misalnya misal contoh. Tapi kalau untuk anak-anak yang memiliki gangguan fisik itu lebih
dilamakan, kayak memberi waktu untuk mereka mengerjakan tugas. Terus menggunakan alat bantu pembelajaran seperti audio visual agar mereka lebih cepat memahami. Mungkin dari metode ceramah itu juga bisa, cuman kan kalau kita memberi materi dengan tambahan audio dan visual itu membuat daya tarik mereka bisa kayak lebih mampu memahami materi yang disampaikan oleh guru. Nah, itu mendorong partisipasi tanpa memaksa aktivitas fisik berlebihan. Terus kita juga bersikap sabar dan inklusif terhadap anak-anak yang memiliki gangguan fisik. Nah, selanjutnya gangguan perkembangan psikomotorik. Nah, gangguan ini itu berkaitan dengan keterlambatan atau kesulitan gerak dalam koordinasi gerak tubuh yang melibatkan otot dan otak. Nah, ciri-cirinya yaitu gerakan kaku dan tidak terkoordinasi, kesulitan menulis, menggambar, dan memegang benda, lambat dalam melakukan aktivitas motorik halus dan kasar, mudah lelah saat beraktivitas fisik. Nah, jadi gangguan perkembangan psikomotorik ini gerak tubuhnya itu yang seharusnya melibatkan otot dan otak, tapi antara otot dan otak itu tidak terkoordinasi gitu, tidak bisa bekerja sama. Jadi gerakan anak yang memiliki gangguan ini jadi kaku gitu, kayak mereka mudah lesu dan motoriknya mereka itu kurang, mulai dari halus maupun kasar gitu. Selanjutnya guru harus memiliki strategi. Yang pertama, memberikan latihan bertahap motorik dan halus. Nah, biasanya anak-anak bayi sekarang itu ada latihan motorik, psikomotoriknya itu ya. Dari latihan motorik itu kayak mulai bermain dari pasir-pasir yang halus-halus, terus nanti mainan seperti balok-balok itu merupakan motorik agar anak itu bisa melibatkan gerak mereka itu antara otot dan otak agar terkoordinasi dari tadi. Selanjutnya, menggunakan metode pembelajaran yang berbasis praktik. Ya, motorik tadi ya, contohnya itu sudah pembelajaran yang berbasis praktik. Terus memberikan instruksi sederhana dan jelas. Jadi kita tidak perlu memberikan penjelasan yang lebar panjang seperti kita memberi penjelasan terhadap anak-anak yang pada umumnya. Tapi pada saat kita menjelaskan pada anak yang memiliki gangguan psikomotorik itu kita lebih santai, lebih sederhana agar anak itu bisa mengerti dengan jelas dan memberikan penguatan positif ke anak masing. Nah, misalnya anak itu kita kasih pembelajaran praktikan, terus mereka bisa berhasil. Nah, kita berikan penguatan positif, kayak kita berikan penghargaan, kayak ya gitu, kayak wah kamu pintar, kamu sudah bisa gitu, misalnya contoh gitu ya. Terus bekerja sama dengan terapis jika diperlukan ya, seperti dokter terapis itu kan bisa membantu anak-anak yang memiliki gangguan psikomotorik ya, tapi itu bila diperlukan. Nah, selanjutnya yaitu gangguan psikis disabilitas intelektual. Nah, jadi gangguan ini merupakan kondisi di mana kemampuan berpikir, memahami, dan belajar anak itu berada di bawah rata-rata ya. Ciri-cirinya itu kesulitan memahami pelajaran, lambat dalam berpikir dan memecahkan masalah, daya ingat lemah, kesulitan berkomunikasi dan beradaptasi. Ini di luar konteks anak yang introvert ya. Jadi anak yang memiliki gangguan psikis ini jadi mereka kemampuan berpikirnya tuh sangat kurang, setelah itu memahaminya juga kurang, belajarnya itu cara belajar itu di bawah rata-rata gitu. Nah, terus sulit memahami pembelajaran, terus cara berpikirnya juga itu lambat. Itu tadi merupakan ciri-ciri gangguan psikis atau disabilitas intelektual. Nah, apa saja strategi guru dalam memberikan penanggulangan dalam gangguan psikis ini, yaitu menggunakan bahasa sederhana dan konkret, mengulang materi secara berkala, memberi contoh langsung, memberi tugas menjadi langkah-langkah kecil, memberikan bimbingan individual. Nah, biasanya kan kita dalam menjelaskan materi itu tetap mengulang-ulang kan ya. Cuman kalau untuk anak yang memiliki gangguan ini kita mengulangi materi secara berkala. Misalnya hari ini dikasih materi, besok juga dikasih materi dengan hal yang sama sampai mereka memahami dan mengerti. Terus kita juga memberikan tugas itu atau memberikan pelajaran itu besertakan contoh langsung agar mereka cepat memahami apa yang sedang kita jelaskan itu tadi.
Selanjutnya gangguan psikososial dan perilaku. Jadi gangguan ini berkaitan dengan kesulitan anak dalam berinteraksi sosial dan mengontrol emosi serta perilaku. Jadi ciri-cirinya itu sulit bergaul atau menarik diri, perilaku agresif dan atau impulsif, mudah marah dan cemas berlebihan, tidak mampu mengikuti aturan, kurang empati terhadap orang lain. Jadi anak yang memiliki gangguan psikososial dan perilaku ini dia sangat kurang untuk soal bergaul, dia sering menarik diri. Nah, terus perilaku mereka tuh lebih agresif dan impulsif gitu loh, kadang baik, kadang senang, kadang menangis, kadang sedih gitu kan. Terus mudah marah, terus cemas yang berlebihan, kayak rasa takut itu sangat berlebihan. Tapi mereka juga pemarah, kayak marah gitu, apa hal yang mereka tidak mau, tidak suka, pasti mereka marah langsung gitu. Terus strategi guru dalam memecahkan masalah gangguan psikososial dan perilaku ini menciptakan lingkungan kelas yang aman dan suportif agar anak-anak yang memiliki gangguan ini lebih aman, damai, tenang dalam melakukan proses pembelajaran. Terus memberikan aturan yang jelas dan konsisten, mengajarkan keterampilan sosial secara langsung, memberikan pengaturan positif dan perilaku baik. Kita sebagai guru tidak henti-hentinya memberikan contoh atau memberikan wejangan terhadap anak-anak tentang perilaku positif dan perilaku baik atau perilaku baik ya. Terus bekerja sama dengan orang tua dan konselor agar kita memiliki kolaborasi yang bagus untuk mengurangi biar anak-anak itu lebih bisa bergaul, terus mereka tidak menarik diri. Jadi kita antara guru, terus orang tua dan konselor itu saling bekerja sama, saling berkolaborasi. Selanjutnya materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga tentang rumusan masalah yang ketiga. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari saya untuk pemateri kedua. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Kurniawan dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi kami, yaitu perkembangan anak abnormal. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah yang ketiga, yaitu bagaimana karakteristik anak berbakat dalam kaitannya dengan perkembangan abnormal, atau istilahnya itu twist exceptional, TUI. Nah, di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek yang harus kita pelajari. Di sini ada beberapa aspek, yaitu yang pertama ada aspek kognitif, yang kedua aspek akademik, yang ketiga aspek sosial, yang keempat aspek perilaku, yang kelima aspek emosionalis, yang keenam fenomena khas. Nah, jadi itu ya, jadi beberapa penjelasan ke depan yang saya akan jelaskan. Nah, adapun anak eksepsional ini adalah anak yang memiliki kecerdasan tingkat tinggi, tetapi di sisi lain anak itu juga memiliki kekurangan-kekurangan yang signifikan. Jadi anak itu memiliki kecerdasan, tetapi itu bukan hasil dari belajar atau usaha dia, tetapi itu merupakan salah satu gangguan yang disebut anak eksepsional. Nah, di sini saya akan menjelaskan aspek-aspeknya. Yang pertama ada aspek kognitif atau belajar. Adapun untuk karakteristiknya yaitu memiliki kecerdasan tinggi dan cepat memahami konsep kompleks. Nah, jadi dalam hal ini, dalam situasi ini, anak itu memiliki kecerdasan tinggi dalam tanda kutip pada bidang yang dia kuasai dan juga bidang yang dia minati. Yang kedua, mampu berpikir kritis dan kreatif. Nah, namun di sisi lain anak itu memiliki kekurangan, yaitu kesulitan membaca, menulis atau berhitung. Yang kedua, terjadi ketimpangan kemampuan, sangat unggul di satu area, lemah di area lain. Itu ya.
Untuk yang kedua, strategi guru. Nah, bagaimana strategi guru dalam menghadapi kasus yang pertama ini? Yaitu yang pertama, berikan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu materi sesuai kebutuhan dan kekuatan siswa. Jadi guru itu memberikan materi yang sesuai dengan kekuatan dan kebutuhan siswa itu. Jangan kita memberikan materi yang terlalu berlebihan pada siswa supaya tidak membebani siswa tersebut. Yang kedua, ada sediakan alternatif cara belajar. Nah, dalam alat belajar ini kita bisa menggunakan media belajar visual, audio, atau juga bisa praktik. Jadi ada 3 ya. Yang ketiga, gunakan pendekatan berbasis kekuatan atau strength based. Tuh. Yang keempat, jangan hanya fokus pada kelemahan, tapi juga kembangkan potensi unggulnya. Nah, ini jadi menurut saya poin yang paling penting ya. Kita itu tidak harus fokus pada kekurangan tersebut, tetapi juga mengembangkan bakat yang dimiliki oleh anak eksepsional tadi, supaya kita mengembangkan agar anak itu bisa menjadi anak yang berbakat walaupun dengan kekurangan-kekurangan yang dia miliki. Nah, untuk selanjutnya ada aspek akademik. Yang pertama, karakteristiknya. Untuk karakteristiknya, yang pertama ada prestasi tidak konsisten. Nah, jadi anak itu memiliki prestasi, tetapi prestasinya itu tidak konsisten. Kadang bisa sangat bagus, tetapi kadang juga sangat jelek, sesuai dengan hal yang diminati dan juga hal yang tidak dia minati atau tidak dia kuasai. Yang kedua, hasil tidak mencerminkan potensi yang sebenarnya. Yang ketiga, sering dianggap malas atau tidak serius padahal ada hambatan belajar. Jadi anak eksepsional ini terkadang seorang guru menganggap dia itu malas padahal dia memiliki hambatan belajar. Yang kedua, adapun untuk strategi guru, gunakan penilaian fleksibel, tidak hanya tes tertulis. Nah, jadi kita seorang guru itu menilai anak eksepsional itu tidak hanya dari tes tertulis, tetapi juga bisa menilai dari sikap, atau juga kita bisa memberikan tugas khusus supaya anak itu bisa mengerjakan sesuai dengan kekuatan dan kebutuhannya. Yang terakhir, hindari label negatif, berikan dukungan dan motivasi. Jadi kita seorang guru itu harus memberikan support kepada anak eksepsional tadi supaya dia itu tidak minder dan juga bisa bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar yang kita ajarkan. Untuk yang ketiga itu ada aspek perilaku. Jadi perilaku anak eksepsional tadi. Untuk karakteristiknya, yang pertama itu anak eksepsional itu sulit fokus maksudnya sulit fokus itu yaitu anak itu sulit fokus ke pembelajaran yang tidak dia minati atau tidak dia sukai. Jadi dia itu sangat fokus. Bahkan menurut saya tidak hanya anak eksepsional, tapi kita juga itu terkadang juga sangat sulit fokus terhadap materi yang tidak kita sukai. Yang kedua ada berikan pilihan. Yang kedua atau sebaliknya hyperfokus. Nah, atau sebaliknya itu hyperfokus atau sangat fokus pada materi yang dia sangat sukai atau dia minati. Itu ya. Yang ketiga, mudah bosan jika pembelajaran tidak menantang. Nah, untuk strategi guru ini ada beberapa strategi, yaitu yang pertama buat pembelajaran yang menantang dan bervariasi. Yang kedua, berikan pilihan aktivitas agar anak lebih terlibat. Gunakan teknik manajemen kelas yang jelas dan konsisten. Berikan jeda aktivitas singkat untuk membantu regulasi perhatian. Jadi kita memberikan waktu singkat agar anak itu bisa merasa diberi perhatian oleh kita, atau dalam kata lain kita memberikan perhatian kepada anak itu supaya dia merasa mendapat perhatian dari kita. Itu ya. Yang keempat ada aspek sosial, yaitu karakteristiknya kesulitan
berinteraksi dengan teman. Nah, jadi anak eksepsional ini itu susah sekali berinteraksi dengan teman-temannya. Karena apa? Karena mereka itu merasa minder dengan kekurangan yang dia miliki. Nah, mereka berbeda dari lingkungan. Kedua, yang ketiga, kadang lebih nyaman dengan orang yang lebih dewasa dari mereka. Jadi anak eksepsional itu mereka merasa lebih nyaman dengan anak atau orang yang lebih dewasa dari dia. Karena apa? Karena mungkin dalam pemikirannya dia itu sangat minder dengan kekurangannya dengan anak-anak yang sebaya dengan dia. Nah, adapun untuk strategi gurunya yaitu yang pertama, latih keterampilan sosial secara eksplisit. Jadi kita harus melatih keterampilan sosial agar anak itu mudah berbaur dengan temannya. Ya, kita cukup dengan mengenalkan anak-anak itu, memberi pelajaran supaya anak itu tidak merasa dia itu sendiri karena dia memiliki banyak teman di kelas. Yang kedua, gunakan kerja kelompok dengan pendampingan. Nah, ini juga cukup penting ya teman-teman. Yang ketiga, ciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan saling menghargai. Jadi tidak di dalam kelas itu tidak gontok-gontokan atau mengejek anak yang kekurangan. Itu sangat-sangat tidak diperbolehkan dan sangat dilarang ya. Yang ketiga, hindari mengisolasi anak dari teman sebayanya. Jadi ketika ada teman yang mengejeknya atau mengisolasinya, kita harus cepat melarang anak itu supaya tidak mengisolasi anak tersebut. Karena apa? Karena ketika anak itu sudah memiliki kekurangan dan dia dinakali oleh temannya, itu bisa merusak mental anak tersebut. Jadi kita seorang guru harus sangat-sangat waspada jika di kelas ada anak eksepsional tadi, supaya dia itu tidak terkena mentalnya tidak rusak. Yang kedua, ada aspek emosional. Di sini karakteristiknya sensitif dan memiliki emosi yang kuat, mudah frustasi karena potensi tinggi tetapi terhambat, perfeksionis. Yang terakhir, rentan mengalami kecemasan atau rendah diri. Nah, adapun strategi dari guru, berikan dukungan emosional dan empati, ajarkan strategi regulasi emosional, tekankan bahwa kesalahan adalah bagian dari belajar. Ini ya. Jadi bukan hanya anak eksepsional, tapi kita semua. Kita tanamkan bahwa kepada siswa-siswa kita, pada anak yang kita didik, bahwasanya ketika mereka salah itu bukan berarti akhir dari segalanya. Bukan berarti mereka itu salah terus, bukan ya. Tetapi salah itu merupakan proses dari suatu hasil yang belum dicapai agar menjadi pengalaman untuk hasil kedepannya itu menjadi lebih baik, gitu ya. Yang kedua, hindari tekanan berlebih, fokus pada proses bukan hasil. Tuh. Nah, yang keenam ini ada fenomena khas. Fenomena khas yang dimiliki oleh anak eksepsional apa saja, yaitu karakteristiknya. Yang pertama, masking atau saling menutupi, kecerdasan menutupi gangguan atau terlihat biasa-biasa saja. Jadi dalam satu kasus, anak-anak yang memiliki gangguan eksepsional tadi itu bisa tertutupi dengan kecerdasan yang sangat tinggi. Jadi seolah anak itu terlihat biasa saja. Yang kedua, kebalikannya dari yang pertama tadi. Kalau pertama tadi kecerdasannya menutupi gangguan, kalau yang kedua ini gangguannya lebih dominan dari kecerdasan yang dia miliki. Jadi anak itu sangat terlihat memiliki gangguan, gitu ya. Yang ketiga, asynchronous development atau kecerdasan tinggi tetapi perilaku sosial belum seimbang atau belum berkembang. Jadi anak itu memiliki apa itu ya? Memiliki kecerdasan, tetapi anak itu susah sekali untuk berbaur. Dia itu lebih suka menyendiri
dan juga tidak suka berbaur dengan teman, jadi sosialnya itu sangat-sangat kurang. Nah, kita harus mengamati itu. Nah, adapun strategi dari guru, lakukan observasi menyeluruh, tidak hanya dari nilai akademik. Jadi kita mengobservasi tidak hanya dari nilai akademiknya, tetapi bisa dari perilaku, tingkah laku, dan juga absensi boleh juga, terserah. Tidak hanya, yang penting tidak hanya dari nilai-nilai akademik saja. Yang kedua, bekerja sama dengan orang tua, psikolog, ataupun konselor. Kesimpulan yang kami ambil di sini, perkembangan abnormal pada anak. Pertama, kesimpulannya perkembangan abnormal adalah kondisi ketika pertumbuhan dan perkembangan anak menyimpang dari tahap normal. Pada umumnya, baik secara kognitif, fisik, maupun sosial emosional, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan khusus. Yang kedua, bentuk gangguan perkembangan pada anak. Kesimpulannya yaitu gangguan perkembangan pada anak meliputi gangguan fisik, psikomotorik, psikis atau intelektual, serta psikososial dan perilaku yang masing-masing mempengaruhi kemampuan anak dalam beraktivitas, belajar, dan berinteraksi secara optimal. Yang ketiga, karakteristik anak berbakat dalam kaitannya dengan perkembangan abnormal 2i, yaitu kesimpulan anak twice exceptional 2i memiliki potensi kecerdasan tinggi yang disertai dengan hambatan tertentu sehingga menunjukkan ketimpangan kemampuan prestasi yang tidak konsisten serta membutuhkan pendekatan pendidikan yang khusus dan seimbang antara perkembangan potensi dan penanganan kesulitannya. Baik, hanya itu presentasi dari kami kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon maghfirahnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're